Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi dini hari saya sempatkan konten di bulan suci Ramadan mau sahur. Oke teman-teman, kita akan coba untuk berbagi pengalaman tentang masalah perbaikan aki kering. Dan kebetulan untuk kasus dari motor ini berbeda dari sebelumnya, dan bagaimana cara penanganannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mempunyai kasus dari sebuah aki motor yang ada di samping saya ini. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Kondisi akinya kita lihat nanti bagaimana permasalahannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, salam kenal buat pemirsa dimanapun berada, dan teman-teman YouTube semuanya. Salam sukses, semangat terus berkarya. Jika ada salah maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan coba untuk melakukan beberapa cara untuk bagaimana melakukan perbaikan sebuah aki kering supaya lebih normal kembali dan tentunya aman kita gunakan. Karena di aki seperti ini adalah aki yang berkapasitas besar dan tentunya harganya itu sangat mahal. Untuk aki yang di belakang atau di samping saya ini adalah sebuah aki punyanya Yamaha R25. Jika teman-teman pemakai R25 silakan tulis di kolom komentar dan pernah mengalami kasus dari sebuah aki di motor R25 atau untuk kapasitas motor di sekitaran 250 cc. Ini kebetulan punyanya produk Yamaha. Ini barusan beli tetapi sudah terjadi masalah. Kita lihat kasusnya nanti dan kita cek bagaimana kondisi dari aki tersebut. Untuk aki ini kapasitasnya 12 volt 7,4 Ah 7,5 ampere seperti itu. Simak terus, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Oke teman-teman, ini untuk aki yang saya dapat dari teman saya, dan di sini mempunyai kasus dari aki motor ini. Aki motor ini masih baru beberapa hari. Ini masih baru. Oke, dan ada beberapa tulisan di bagian sini. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui sebelum melakukan sebuah perbaikan aki 12 volt. Jadi di sini kita bisa melakukan penyetruman ulang jika voltasenya di bawah 12,4 volt. Dan untuk kapasitas dari aki ini adalah 12 volt 7,4 Ah. Dan di sini ada keterangan di bawahnya sini 120 cca. Yang bawaan motor seperti ini ada beberapa tulisan tambahan di bawahnya sini 120 cca. Ini ada yang berkomentar atau mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang nilai cca. Ini adalah gambaran dari sebuah kekuatan arus aki untuk melakukan starter atau mengeluarkan arus yang besar dari aki ini, terutama saat digunakan starter, motor starter. Jadi aki ini normalnya saat baru atau kondisi normal itu bisa mengeluarkan arus 120 cca saat kita tekan tombol starter sekitar 3-5 detik. Ini adalah sebuah arti dari nilai cca.
lebih mudah memahami dari nilai sebuah CCA. Dan di sini untuk akinya adalah GTZ 8V. Ini adalah aki punyanya Yamaha R25. Dan untuk aki ini di kisaran hampir 500.000. Oke, untuk kondisi aki ini kita akan cek menggunakan sebuah lampu dan diode. Ini lampu motor yang berwatt besar 12 volt 55 watt. Sudah saya kasih kabel seperti ini, dan di sini saya gunakan sebuah diode. Untuk diode seperti ini adalah ilustrasi dari sebuah cara kerja dari arus bertegangan atau berarus DC. Jadi ini banyak kegunaan dari sebuah komponen elektronik maupun komponen di mekanik motor atau elektronik motor. Jadi alat ini berfungsi mengalirkan arus positif dari aki ke negatif. Seperti itu untuk jalur kelistrikan motor. Di setiap motor itu pasti ada diodenya. Ini ada sebuah CDI DC seperti ini. CDI yang menggunakan arus aki, sama seperti ECU itu menggunakan arus DC, atau sama persis menggunakan CDI DC. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan cek dari kondisi aki ini. Kita taruh di bawah sini. Oke teman-teman, ini kalau saya ilustrasikan adalah ini sebuah ilmu mahal bagi saya, tapi di sini saya berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan tentang sebuah perbaikan aki yang aman dan baik digunakan atau dilakukan pada sebuah aki motor. Karena aki ini masih baru tetapi mempunyai kondisi untuk starternya itu lemah atau tidak kuat melakukan sebuah kinerja dari perputaran starter, atau starternya itu tidak bisa menghidupkan motor. Oke, di sini saya siapkan volt digital untuk lebih memudahkan melihat kondisi dari suatu aki. Itu adalah dari voltasenya. Ini yang paling termudah. Kita cek kondisinya. Ini barusan saya cas. Kemarin tadi awalnya atau datangnya itu sangat ngedrop sekali di sekitaran 10 volt. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara. Karena ini baru 3 hari atau beberapa hari sudah bermasalah lagi tentang aki ini. Untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan tambahan tes untuk aki ini, menggunakan dop seperti ini. Dan saya lepas dulu. Seperti ini. Kita pakai diode seperti ini. Ini. Untuk jalurnya seperti ini, teman-teman. Sudah nyala dan voltasenya 12,2 volt. Itu. Dan jika diode ini dialiri arus, ini diodenya hangat atau timbul panas seperti itu. Kita coba balik. Ini adalah suatu kondisi di mana diodenya itu normal atau bekerja dengan baik. Kita coba posisinya untuk strip putihnya menghadap ke positif, apakah berfungsi. Oke, tidak bisa menyalakan arus seperti itu.
Oke teman-teman, dan untuk kasus ini, untuk pengetesan tadi kita bisa melihat di 12 volt karena ini arus akinya atau kapasitas akinya itu lebih besar, jadi kita gunakan tes seperti ini, tapi voltasenya itu masih bagus. Ini bisa kita rasakan jika teman-teman belum mempunyai atau belum memiliki alat tes, ini bisa langsung dipraktekkan di motor, atau intinya kita langsung lihat dari kondisi saat motor itu dinyalakan starter. Itu biasanya starternya lemah, ini terjadi pada aki ini. Kita langsung praktek untuk bagaimana cara memperbaiki aki ini supaya tentunya kapasitasnya itu lebih besar lagi. Dan di sini tadi sudah saya tes menggunakan alat tes baterai analyzer itu sekitaran cuman 10 cca. Oke, itu. Oke, untuk lebih yakinnya di sini saya akan melakukan tes pada aki ini. Oke, teman-teman. Oke, di sini saya persiapkan alat tes seperti ini. Ini untuk memudahkan suatu pekerjaan dari servis aki menggunakan alat tes yang akurat dan sangat tepat, tidak meleset, teman. Oke, ini baterai analyzer 12 volt. Ini sudah saya gunakan sekitar hampir 10 tahun untuk perbaikan aki kering. Oke, ini kita tes. Oke, untuk aki seperti ini kita tes di 100 karena 12 volt 7 Ah. Kita tes di angka 100. Oke, 200 cca. Kita tes. Oke, kita tes. Oke teman-teman, ini barusan saya cas sekitar hampir 4 jam, tetapi untuk kapasitasnya kita bisa lihat di sini 12 volt, 67. Voltasenya masih bagus karena barusan dicas. Untuk kasus motor ini saat digunakan itu beberapa hari, 2 atau 3 hari itu ngedrop lagi dari akinya. Oke. Ini untuk kapasitasnya pengetesan 200 cca. Oke, 200 cca, hasilnya itu cuman 9 cca. Ini sangat kecil sekali. Oke, tidak ada 1% atau di bawah 1%, sangat kecil sekali untuk kapasitasnya. Jadi aki ini benar-benar saya pastikan tidak kuat untuk starter. Oke, ini. Bagaimana solusinya? Dan masalah di aki ini adalah sebelumnya ini teman saya membagikan informasi tentang kiprok atau sistem pengisian di motor Yamaha R1 itu sendiri. Ini kiprok seperti ini, tetapi bukan seperti ini untuk modelnya. Ini hanya ilustrasi atau perbedaan dari bentuk kiproknya. Oke, untuk kiprok yang asli semua motor itu normalnya adalah outputnya 14,5 volt saat motor itu bisa dilakukan pengisian. Tapi kemarin ada mengalami masalah, kiproknya ori tetapi outputnya atau keluaran dari saat dinyalakan motornya, keluaran voltase pengisian di akinya ini melebihi voltase standarnya 14,5 volt, dan di sini telah terjadi pengisian overcharge sebelumnya karena mengalami kerusakan di kiproknya itu sekitaran 18 volt. Ini informasi dari teman saya. Jadi saat dilakukan tes pada sistem pengisiannya di motor Yamaha R25 itu 18 volt. Ini sangat besar sekali dan berpengaruh sekali terhadap cairan elektrolit di dalamnya saat kita gunakan.
itu bisa cepat menguap ataupun merusak dari selnya itu sendiri. Seperti itu. Untuk melihat sebuah kasus dari aki kering seperti ini sangat sensitif sekali terhadap pengisian atau voltase yang diterima dari akinya itu sendiri. Oke teman-teman, untuk aki seperti ini karena beberapa kasus ini saya pernah mengalami. Untuk aki baru ini biasanya tergolong awet atau besar dari kapasitasnya saat kita tes tadi. Di sini jika teman-teman pernah mengalami sebuah kasus aki baru beberapa minggu sudah bermasalah, bisa ditulis di kolom komentar. Dan ini biasanya terjadi karena aki ini sudah lama di tokonya atau lama disimpan sehingga mengalami pengedropan dari nilai voltase karena banyaknya kerak atau sulfur di dalam plat selnya. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara untuk melakukan perbaikan supaya bisa normal kembali. Oke, kita akan lakukan perbaikan. Kita buka di sini. Ini karena sudah mengeluarkan arus di akinya. Kita siapkan alat. Oke, kita akan siapkan alat seperti ini. Kita buka dulu. Ini biasanya air akinya berkurang. Kita bisa melakukan cara seperti ini, cara termudah untuk melakukan sebuah perbaikan aki kering. Ini tergolong mahal. Di sini penutupnya sudah keluar. Ini berarti ada tekanan di sini di dalam selnya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan penambahan cairan aki. Oke, kita tambahkan cairan aki yang seperti ini. Oke, kita tambahkan cairan aki yang biru seperti ini, yang biasa. Ini sudah saya sering lakukan. Ini sudah cukup untuk melakukan cara untuk servis aki. Oke, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya air aki yang biasa tadi kita masukkan di dalam botol. Kita masukkan ke setiap lubangnya, ke 6 lubangnya seperti ini. Kita kira-kira kita masukkan ini sudah mentok. Ini coba kita lihat cairan akinya. Oke, ini tidak ada cairan aki di dalamnya atau tidak ada cairan elektrolit. Oke, ini bisa saja terjadi karena tidak ada cairan elektrolit sehingga kapasitas dari sebuah penyimpanan arus di dalam aki itu juga mempengaruhi atau mengecil. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan ke semua lubangnya. Oke, ini saya tes lagi untuk lubang yang keempat, apakah ada cairan. Oke, tidak ada cairan sama sekali. Oke teman-teman, tidak ada cairan yang masuk setelah saya sedot seperti ini. Oke, ini tidak ada cairan yang masuk. Berarti di sini saya pastikan tidak ada cairan elektrolit di dalamnya, sehingga daya simpan dari sebuah aki ini berkurang atau mengalami masalah. Ini teman-teman bisa melakukan pengecekan seperti ini untuk lebih memudahkan dalam perbaikan sebuah aki kering supaya bisa normal kembali. Oke, ini ada cara yang termudah yang teman-teman bisa lakukan seperti ini. Mungkin teman-teman sudah lihat atau sudah bisa menservis dari sebuah aki kering yang sering menonton video saya.
Oke, semoga menjadi ahlinya aki atau sudah paham tentang bagaimana sebuah proses dari masalah aki kering maupun aki basah itu sama, teman. Oke, seperti itu. Kita tambahkan secukupnya. Ini saya sedot lagi. Untuk takarannya kita perkirakan di atas selnya sedikit atau sekitaran di sini. Oke, teman, untuk tambahan informasi tentang sebuah masalah di aki supaya bisa diperbaiki lagi. Ini tadinya yang aki sebelumnya atau aki bawaan motornya, karena ini aki baru, itu sebelumnya itu mati total karena saat saya pegang seperti ini di bagian belakangnya sini. Oke, saya pegang seperti ini timbul gelembung atau gelombang dari plastiknya. Untuk aki seperti ini tidak bisa diperbaiki. Oke, yang terjadi gelembung melengkung pada bagian plastiknya sini. Ini masih lurus, kita raba, ini masih bagus, tidak ada gelembung atau tidak melengkung. Karena untuk aki yang model melengkung seperti ini, terjadi melengkung, itu karena over voltase, panas, kemudian meleleh dari plastiknya, terjadi tekanan di pelajalnya karena mengalami keretakan di pelajalnya sehingga terdorong keluar. Ini tidak bisa menyimpan arus karena ada kerenggangan di antara pelajalnya, kerenggangan atau retak-retak lembut pada pelajalnya, sehingga saat kita cas itu naik atau mungkin panas, dan atau mungkin saat kita cas sebentar kemudian ngedrop. Itu adalah masalah dari aki yang tidak bisa diperbaiki. Oke, teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan perbaikan. Kita cas dulu. Oke, ini. Oke, untuk alat casnya ini saya tetap menggunakan sebuah kiprok motor. Oke, ini. Oke, saya gunakan kiprok motor, saya tambahkan diode, cukup seperti ini. Kiprok motor, oke, trafo 5 ampere. Untuk trafonya 3-5 ampere, kita gunakan diode seperti ini, kiprok motor. Ini sudah cukup untuk membuat alat cas. Ini tergolong tidak kalah dengan aki yang canggih, teman. Oke. Dan di sini saya tambahkan diode seperti ini di bagian negatif dari kiproknya. Oke, di jalur kiproknya. Ini adalah masuk dari trafo. Oke, masuk dari trafo. Ini ke groundnya, ini saya tambahkan diode menghadap ke sini. Oke, putihnya ke sini. Oke, dan di sini untuk merah ini ke aki. Ini saya tambahkan diode 2 buah untuk menaikkan output voltase pengecasan. Untuk yang normal tidak ada diodenya, ini saya jumper seperti ini. Tidak saya fungsikan dari diodenya, itu outputnya 14,5 volt. Dan jika kita off-kan dari saklarnya, kemudian arusnya melewati diode, ini outputnya 15,5 volt. Ada dua cara untuk melakukan pengecasan atau perbaikan sebuah aki. Karena untuk cas seperti ini, yang memakai kiprok seperti ini bisa berfungsi untuk memperbaiki sebuah kasus aki. Kasus aki yang arus penyimpanannya itu kecil, jadi kita bisa melakukan pengecasan sekitar 24 jam atau seharian penuh. Karena saat full atau mengalami entok di voltasenya 14,5 volt, itu timbul kejutan kecil, kejutan cepat. Jadi arus pengisiannya itu menyambung secara cepat, menyambung dan memutus secara cepat. Ini sama dengan prinsip sebuah alat desulfator. Sebuah alat desulfator seperti ini. Desulfator adalah alat untuk membersihkan plat-plat sel di dalam aki.
Oke, membersihkan plat-plat sel di dalam aki seperti ini. Ini ada sebuah contoh aki yang sudah saya bongkar. Oke, ini bisa membersihkan plat di dalam sel akinya. Oke, ini putih-putih seperti ini yang menyebabkan pengedropan seperti itu. Dan dengan desulator ini menaikkan voltase yang lebih tinggi dari 12 volt, dikembalikan ke alatnya, ke akinya lagi menjadi 60 volt. Untuk cara kerjanya seperti itu. Dan untuk desulator atau cara untuk menaikkan arus dengan menggunakan kiprok ini berbeda lagi cara kerjanya. Jadi saat voltasenya mencapai 14,5 volt atau dalam keadaan penuh, ini voltasenya itu mandek atau berada tetap di 14,5 volt, dan ini terjadi menyambung dan memutus arus yang masuk dari trafo ke aki. Jadi menyambung memutus tetapi voltasenya ditetapkan di 14,5 volt, sehingga di sini terjadi di plat-selnya ini terjadi uapan kecil dan lama kelamaan. Oke, lama kelamaan atau kita cas sekitar 24 jam, itu plat atau keadaan sel yang warna putih ini akan menghilang dan lambat laun akan menjadi abu-abu atau dalam kondisi normal untuk plat sel. Ini yang hitam ini adalah kutub positif dan yang abu-abu ini adalah kutub negatif atau plat sel negatif. Oke, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman tentang sebuah permasalahan dari aki 12 volt, aki kering. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pengecasan. Untuk aki 12 volt ini. Untuk casnya teman-teman bisa membuat, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, kita lihat, kita pasang jepitnya, kita lihat voltasenya di sini. Oke, 12,7 volt. 12,7 volt. Untuk selanjutnya saya akan on-kan dari alat casnya. Ini saya pasang dari PLN. Oke, sudah melakukan pengecasan. Oke teman-teman, seperti ini sudah penuh. Jadi kita bisa lakukan cara ini untuk menaikkan arus penyimpanan atau menaikkan nilai kapasitas atau CCA dari aki ini. Kita bisa lihat tadi kondisinya, ini cairan di elektroniknya itu sangat berkurang sekali atau mungkin tidak ada, atau tisu di dalam plat selnya ini kering, jadi tidak ada perantara antara sel satu ke lainnya, sehingga nilai kapasitasnya itu mengecil. Ini bisa lakukan cara ini termudah untuk melakukan sebuah perbaikan aki kering. Oke, untuk tahap selanjutnya kita bisa lakukan pengecasan untuk 15,5 volt. Oke, ini 15,5 volt. Voltasenya naik kemudian menurun ke stabil 15,5 volt. Itu adalah sebuah proses dari perbaikan sebuah aki. Jadi saat kita cas pertama itu kadang voltasenya tinggi kemudian menurun lagi sesuai dengan penyerapan atau penerimaan arus di akinya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang baru mengenal cara perbaikan sebuah aki kering. Semoga bermanfaat untuk hasil yang bagus atau sudah bekerja dengan maksimal alat yang kita gunakan atau aki yang kita perbaiki.
Ini bisa dilihat dari fisiknya atau plastiknya, ini tidak mengalami panas yang berlebih atau tidak mengalami panas sedikit pun. Ini adalah ciri-ciri dari aki yang sudah bisa menyimpan arus dengan besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun video terlalu panjang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.